saya akan membagikan bagaimana caranya kita melakukan diagnosa pada trouble engine mobil Soluna dengan menggunakan alat yang disebut scanner. Dan scanner itu banyak jenisnya, ada yang tipe HHT handheld test, dan juga ada yang tipe pakai komputer atau PC. Nah, saya akan menunjukkan cara menggunakan scanner dengan PC. Tentunya ada peralatan tambahan yang kita koneksikan antara komputer atau PC atau pakai laptop ke hubungan ke data link konektor pada mobil Soluna. Nah, alat yang kita butuhkan adalah yang pertama perangkat dari engine scanner. Ini ada modul combox-nya. Ini sebagai interface. Interface itu yang sebagai perantara komunikasi antara komputer dengan ECU. Ini ada kabel data dan kabel power supply. Jadi combox ini perlu power supply 12 volt. Ini kita ambilkan dari tenaga baterai di kendaraan. Jadi nanti yang kita hubungkan ke terminal baterai, yang hitam kita hubungkan ke negatif baterai, yang merah kita hubungkan ke positif baterai. Nah, kemudian ada kabel data USB dari combox ini yang kita hubungkan ke komputer atau laptop. Nah, selanjutnya untuk komunikasi data dengan ECU, ini ada terminal kabel datanya yang menuju ke data link konektor pada ECU. Nah, ini menggunakan 17 pin Toyota OBD1. Ini yang kita hubungkan ke DLC. Nah, jangan sampai terbalik, kalau terbalik tidak bisa masuk. Kita tancapkan begini, kemudian kita masuk ke software yang kita gunakan pada perangkat komputer menggunakan software CarBrain. CarBrain ini software umum yang bisa digunakan untuk berbagai macam merek kendaraan. Ini saya awali dengan scan, kemudian kita pilih merek kendaraan yang akan kita scan, Toyota atau Lexus. Kemudian kita pilih komunikasinya ya, karena Toyota Soluna itu tergolong mobil yang lama, generasi 1 OBD1, kita pakai Toyota nomor 1. Kemudian untuk data link konektornya kita menggunakan Toyota 17 rectangle, bukan yang hemical, rectangle. Nah, dari sini ada pilihan engine dan SRS. Tetapi di Soluna versi Indonesia ini belum dilengkapi SRS, jadi kita bisa diagnosa engine. Nah, kalau kita diagnosa engine tentunya ECU harus posisi aktif. Kalau aktif itu kunci kontak harus kita nyalakan dulu, baru kita bisa membaca trouble code-nya. Baik, saya nyalakan dulu kunci kontak on dulu. Sudah. Kembali lagi ke software. Kita klik 2 kali, double klik. Kemudian ada konfirmasi Toyota Mazda 17R rectangle, oke. Cek. Nah, di sini ada pilihan lagi read trouble code, clear trouble code, read data stream. Kita bisa pilih yang pertama dulu, trouble code. Ketika kondisinya normal, maka kodenya akan muncul seperti ini. No trouble code.
sebentar, ada error sedikit. Selanjutnya, bagaimana jika kita asumsikan ada sensor temperatur air yang rusak, atau mungkin terminalnya rusak, kemakan tikus, atau sensornya putus. Jadi kita simulasikan. Ini ada water temperatur sensor di sini. Ini soketnya, water temperatur sensornya ini. Ini kita lepas, kita tekan, tarik, lepas, maka kipas radiator akan bekerja, mutar. Nah, kembali lagi kita ke software. Kita pilih baca kode kesalahan. Nah, akan muncul kode kesalahannya. Kita tunggu hasilnya. Lumayan agak lama, sambil saya start mesinnya. Nah, jika ada salah satu sensor yang tidak bekerja, maka kinerja engine juga agak terganggu. Getarannya lebih besar daripada kondisi normal. Ada bunyi yang keras, getarannya lumayan. Kemudian ini sudah muncul hasilnya. Kode kesalahannya adalah 22. Ini dari sinyal yang akan muncul ini adalah menunjukkan yang pertama ini puluhan, 2 yang pertama, 2 yang kedua. Kemudian ini sinyal off, sinyal mati, kemudian ini nyala 2 1 2, kemudian 1 2. Jadi kodenya 22. Karena di software CarBrain ini sudah lama tidak diupdate, kode 22 di sini terbaca bukan water temperatur sensor, tetapi overdrive cloud rotate speed sensor signal abnormal. Ini adalah sensor putaran dari overdrive plat. Itu kopling untuk penggerak roda yang lebih cepat ya, overdrive, melebihi putaran. Memang tidak sesuai dengan realitanya, tetapi paling tidak software ini bisa membaca kode kesalahan atau trouble code pada kendaraan Soluna ini. Jadi mohon maaf, di CarBrain ini belum bisa menunjukkan yang sebenarnya, karena ini kekurangan dari softwarenya yang tidak pernah diupdate. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita
menghapus kode kesalahan ini supaya normal kembali. Kita exit dulu, kemudian kita klik clear trouble code. Nah, di sini ada petunjuk lagi, lepas terminal negatif baterai atau sekring utama dari ECU kira-kira 30 menit, kemudian trouble code atau kode kesalahan itu akan terhapus. Jadi pada mobil Soluna ini cara menghapus kode kesalahan itu tidak bisa dilakukan dengan software, tetap saja dengan cara manual. Jadi kita harus melakukan pencabutan terminal baterai, kemudian tunggu 30 menit, 30 detik baru dihubungkan kembali, dan itu akan menghapus kode kesalahan dari ECU yang sudah muncul tadi. Baik, ketika kita akan menghapus, tentunya kita matikan dulu kendaraannya. Engine off, kemudian kita cabut sekring pada EV, posisinya di sini. Ini sekring EV 15 ampere, kita cabut selama minimal 15 detik atau sampai di atas 15-30 detik itu akan lebih baik. Kalau tidak menggunakan cara mencabut sekring, kita bisa melepas terminal baterai negatif. Waktunya sama 15 detik atau lebih tinggi, atau lebih amannya adalah 30 detik seperti anjuran di software. Nah, seperti itu cara mereset dari kode kesalahan yang dimunculkan ECU pada mobil Soluna. Nah, semoga ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, dan untuk harapannya bisa menjadi tutorial bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana caranya mereset atau memperbaiki trouble code pada mobil Toyota Soluna. Nah, saya rasa sudah 30 detik. Saya sambung kembali. Kita tutup. Oke, kemudian kita on saja. Kita on kan kunci kontak, kemudian kita baca kembali trouble code apakah muncul. Nah, sudah menunjukkan kode normal, tidak ada kode kesalahan, berarti sudah berhasil mereset seperti itu. Nah, di software ini tidak hanya untuk men-scan atau mencari kode kesalahan saja, tetapi juga ada data stream. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya kita melihat current data pada kondisi engine yang sedang bekerja. Saya start dulu. Sambil menunggu, nah, ketika engine itu normal, maka dia putarannya halus, tidak pincang, tidak ada getaran-getaran yang berarti. Dia putarannya normal, halus. Kemudian kita coba ke current data. Nah, ini kita read data stream. Nah, ini akan muncul data-data yang ada di mesin atau kondisi kerja dari mesin ini, dari engine Soluna ini. Ini yang pertama adalah durasi dari pulsa injeksi.
1,9 milidetik dengan data terendahnya 1,9, tertingginya 31,47 milidetik. Kemudian data pengapian, pemajuan pengapiannya ini 7 derajat, dia bisa naik turun 7 derajat, minimalnya 0 dan maksimalnya 16. Kemudian putaran mesin, putaran motor 625 rpm, 1200, dan ini berubah sesuai dengan kondisi realnya, dan ternyata di sini tidak terlalu akurat. Ada airflow meter 1,9 volt, coolant sensor 4,49 volt. Kemudian throttle valve ini sudutnya 0, berarti dia posisi tertutup. Kecepatan 0 karena dia tidak bergerak, parkir. Nah, ini kita bisa simulasikan kalau kita buka throttle gasnya, nanti dia akan berubah nilainya. Sini, ini throttle levernya. Kalau kita buka gasnya, sudutnya tidak muncul perubahan. Nah, itu tadi sudah muncul dalam kondisi terbuka. Nah, seperti itulah software CarBrain pada perangkat scanner ini. Saya rasa seperti itu cara menggunakan scanner untuk kendaraan Soluna. Kemudian di pertemuan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penggunaan alat scanner pada jenis kendaraan yang lain, di trainer maupun di kendaraan yang lainnya. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.